hamil tidak boleh berpuasa. Itu betul atau tidak ya? Nah, di sini saya ada mencantumkan di dalam buku Fikih Wanita yang ditulis oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidah. Sebagian ulama menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk buka, tapi jadi hutang ya para ladies, dan harus dibayar pada hari yang lain atau memberi makan anak yatim seperti itu. Dan juga dalam hadis dikatakan Ibnu Abbas berkata, dan wanita-wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir, mereka dapat berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Dan Abdul Ibnu Hamid dan dihasankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan kalau wanita hamil ataupun menyusui diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tapi jika hamilannya atau ketika menyusui mendapat yang namanya sedikit, mungkin ada beberapa hambatan, diperbolehkan. Tapi jikalau kuat, ya tetap berpuasa, karena kalau kita membatalkan puasanya itu akan menjadi hutang yang harus dibayar di hari yang lain, atau juga dapat memberi makan kepada anak yatim jika mampu. Oke, yang kedua, ini adalah mitos atau fakta sih. Katanya kalau buang angin di dalam air saat menyelam atau berenang itu bisa membatalkan puasa. Nih simak ya para ladies. Jawaban oleh Ustadz Ahmad Rosyidi MS, SPDI, dikutip dari situs madinatuliman.com. Menyelam di kolam ketika puasa tidak apa-apa atau diperbolehkan dengan catatan air tidak masuk ke dalam tubuh kita. Makanya harus berhati-hati ya para ladies. Jadi diperbolehkan untuk berenang asal jangan ada air yang diminum ya. Nah, selanjutnya nih, menangis bisa batalin puasa. Betul nggak ya? Kita sering mendengar atau mungkin mengancam ya anak-anak kalau lagi puasa tidak boleh menangis katanya. Wow. Nah, jadi kalau melihat sebab-sebab yang bisa ngebatalin puasa, nggak ada yang nyebutin kalau nangis itu bisa ngebatalin puasa. Mungkin kalau begitu yang namanya belekan aja juga bisa batalin puasa. Makanya itu adalah mitos. Tapi mungkin yang menjadi khawatir itu kalau kita lagi menangis, air matanya masuk ke dalam mulut kita. So, kondisiin ya, air mata jangan masuk ke dalam mulut. Ini sebetulnya boleh menangis asal dengan sebab yang jelas. Jangan menangis secara tiba-tiba, kan serem. Selanjutnya nih, sikat gigi bisa batalkan puasa. Betul nggak sih? Nih, dengarkan baik-baik ya. Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, betul nggak? Salah satunya adalah menjaga kebersihan mulut dan gigi. Boleh asal dijadikan sebagai siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggosok giginya walaupun lagi puasa. Nah, Amir Rabi'ah RA mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok gigi padahal beliau sedang puasa. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Jadi boleh ya menggosok gigi asal jangan sampai ditelan airnya. Jadi tetap ya, menjaga kebersihan itu penting walaupun sedang berpuasa. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tertelan. Nah, selanjutnya yang sering kita dengar juga nih, mitos atau fakta tidur itu ibadah. Ya, memang benar ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dengan catatan nih, tidur itu akan punya nilai ibadah kalau kita sudah melakukan berbagai aktivitas ketika berpuasa, seperti bekerja, belajar, ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya yang positif. Jadi tetap ya, yang namanya tidur itu ibadah, ada batasnya juga, jangan sepanjang hari tidur, tapi ada aktivitasnya. Dan untuk mengembalikan atau memulihkan tubuh kita, diperbolehkan untuk tidur. Dah, disitulah tidur itu ibadah. Yang terakhir, mengorek kuping bisa batalkan puasa. Betul nggak ya? Sebetulnya nih, kalau kita pernah mendengar atau berselisih di telinga, menggorek telinga itu bisa membatalkan puasa nggak sih? Nah, kalau kita ngorek kupingnya terlalu dalam ya bisa bikin kita batal ya, sakit ke dalam juga. Nah, kita telah lagi ya, mengorek kuping di bulan Ramadan bisa membatalkan pahala puasa. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah belum ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa mengorek kuping itu bisa membatalkan puasa. Jadi faktanya, mengorek kuping di bulan puasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi para ladies, buat yang udah gatal pengen ngorek kuping, korek aja asal hati-hati ya. Nah, itu dia seputar mitos dan fakta selama bulan suci Ramadan, semoga bermanfaat.